saya pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Sedap memang betul-betul benar. Ya ada lagi udah. Sedapnya memang pilihan. Ada semua satuan kita bekerja sama membantu sesama saudara-saudara kita. Baksosik Surabaya, Surabaya. Saya sebagai wakil daripada Baksosik Surabaya sekali lagi mengucapkan terima kasih dengan hadirnya Bapak dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, kita singkat menjadi Unipa Surabaya, itu memang sangat-sangat mendukung untuk kegiatan baksos atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi apabila itu Pak Bambang kalau ada kegiatan jangan ragu-ragu Pak kalau menghubungi kami Pak Alwi. Unipa Surabaya apresiasi raker pertama Baksosik Surabaya. Gabungan Komunitas Sekota Surabaya. Surabaya. The Royal Indonesia TV. Baksosik Surabaya gabungan dari beberapa komunitas Surabaya adakan raker, rapat kerja. Yang pertama, wujud dari apresiasi terhadap Baksosik Surabaya dengan memfasilitasi penyelenggaraan raker di Gedung Serbaguna Universitas PGRI Adibuana, Unipa, Surabaya, tanggal 7 Juli tahun 2024. Wakil Rektor 1 Unipa dalam sambutannya mengatakan, apa yang kami dengar dan apa yang telah dilakukan oleh Baksosik Surabaya sangat luar biasa, ujar Dr. Hajah Dwi Retnani Srinarwati, M.Si. Lebih lanjut Dwi mengatakan, Baksosik Surabaya yang ternyata kumpulan berbagai komunitas dengan latar belakang yang bermacam-macam dan bergerak dalam bidang sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Ini sejalan dengan Unipa dalam salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Pengabmas tegas Dwi. Profesor Zulkifli Rangkuti dari Ikasdasa yang juga Dewan Penasehat Baksosik Surabaya, saat ditemui wartawan Royal TV mengatakan, Baksosik Surabaya merupakan tangan pemerintah dalam memberikan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan bagi warga kota Surabaya, ungkap Zulkifli. Di tempat yang sama, Ketua Baksosik Surabaya yang juga sebagai Ketua Ikasdasa, Bambang Udi Ukoro mengatakan, maksud dari rapat kerja Baksosik Surabaya adalah untuk mengajak komunitas arek Surabaya yang tergabung di dalamnya mempersiapkan atau membuat program rencana kerja tahunan secara berkelanjutan, baik secara mandiri maupun dengan kolaborasi, guna melaksanakan kegiatan bersama-sama. Sehingga ke depan, Baksosik Surabaya lebih maju dan semakin bermanfaat bagi masyarakat. Baksosik Surabaya tidak hanya membantu warga Surabaya saja tapi seluruh Indonesia. Jelas Bambang Udi Ukoro. Acara dilanjutkan dengan perkenalan para komunitas untuk memperkenalkan diri. Adapun komunitas tersebut antara lain, Ikasdasa Alumni SMPN 10 Surabaya, Markas UKM Komunitas UMKM Armornesia, Wadah Para Mentor, Trainer, Coach Wirausaha, Bikers FKPPI Motherland, BFM, Surabaya Digital City, SDC, Pekerja Sosial Masyarakat, PSM, Bengkel Lakune Are Surabaya, Blas Grebek Kampung, Komunitas Muda Mudi Surabaya, KMS Workout Center Surabaya, WCS Diginesia dan Lorong Edukasi. Setelah perkenalan komunitas, acara pemaparan materi antara lain oleh Bambang Udi Ukoro Ketua Baksosik Surabaya sendiri, Koko Mahargio dari Armornesia dan Feni Susanti kelompok Muamarkas UKM. Acara terakhir diadakan diskusi kelompok, di mana para peserta dibagi menjadi 6 kelompok yang mewakili 6 unit kerja Baksosik Surabaya. Diskusi tersebut membahas program kerja ke depan sehingga giat Baksosik nantinya bisa berkelanjutan dan makin bisa memberikan manfaat pada masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wartawan Royal TV Saya bersama Pak Bambang Udi. Hari ini tanggal 7
Juli 2024 pas hari 1 Muharram juga diresmikan, dikukuhkan Baksosi yang ke-7 tahun ini. Jadi sudah berusia 7 tahun, dan saya melihat apa yang telah dilakukan oleh tim dari Pak Bambang Udi ini memberikan banyak manfaat terutama bagi masyarakat di Surabaya. Dan kami sendiri dari Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia mensupport, mendukung kegiatan beliau untuk ke depan lebih baik dan lebih maju. Dengan Baksosi Surabaya ini mengumpulkan sekian komunitas yang ada di Surabaya, ini akan bisa menjadikan lebih sinergi yang energi yang positif. Jadi saya yakin sekali bahwa Baksosi Surabaya ke depan pasti lebih maju karena banyak dukungan dari beberapa komunitas, banyak sekali, baik di bidang sosial, bidang ekonomi, maupun pelatihan dan lain sebagainya. Kegiatan ini tanggal 7 Juli 2024 hari Minggu, kebetulan bertepatan 1 Muharram, dan secara tidak sengaja 7 tahun Baksosi Surabaya. Alhamdulillah kita ingin Baksosi Surabaya ini lebih baik lagi, lebih maju dan lebih bermanfaat untuk masyarakat Surabaya, khususnya Indonesia pada umumnya, karena kegiatan-kegiatan yang di Baksosi laksanakan selama ini tidak hanya di Surabaya, Jawa Timur, tetapi Indonesia. Kita melaksanakan bantuan bencana di Palu, ya, kemudian di Lumajang dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini kita harapkan bahwa Baksosi Surabaya semakin konkret, semakin kreatif dan berkontribusi kepada masyarakat, tidak hanya saja dalam kegiatan yang bersifat sosial, tetapi melakukan edukasi, pemberdayaan masyarakat sekaligus ekonomi masyarakat wilayah. Nah, tentunya itu yang menjadikan satu kegiatan kami ingin membentuk tim yang solid, tim yang berdaya dan mandiri untuk bisa bermanfaat kepada masyarakat Surabaya. Baksosi Surabaya ternyata merupakan kumpulan dari berbagai komunitas dengan latar belakang bidang yang digeluti bermacam-macam, yang semuanya muaranya ternyata untuk kesejahteraan masyarakat. Kami sangat senang, dan ini sebetulnya juga sejalan dengan garapan perguruan tinggi, terutama berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Kami juga melihat bahwa di antara komunitas-komunitas itu yang concern pada penanganan kewirausahaan dan sebagainya, ini juga sangat gayut dengan salah satu bidang yang dikembangkan di kampus Universitas PGRI Adibuana Surabaya, juga meningkatkan kemampuan kewirausahaan mahasiswa. Luar biasa. Esensinya memang mengevaluasi kinerja 1 tahun yang sudah berjalan dan menyusun program-program yang akan dijalankan 1 tahun ke depan. Otomatis kita sangat senang sekali, sangat support, dan kami yakin penyusunan program itu pasti disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Karena itu raker ini menjadi satu agenda yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Harapkan dengan adanya kegiatan ini perlu dukungan supaya menjadi satu hal yang baik buat warga Surabaya. Kenapa? Ya, namanya manusia harus dirawat, ibarat kayak mesin aja, harus ada perawatan. Nah, inilah tangan-tangan perpanjangan pemerintah untuk merawat warga Surabaya. Saya suka sekali. Ikas Jasa akan diwakili oleh Ibu Ani. Ikas Jasa ini adalah alumni dari SMP 10 Surabaya. Informasikan pada teman-teman sekalian, kalau misalnya butuh tempat untuk berseni, saya akan di Aksara Akademi Seni Rupa Surabaya. Kalau dulu di Balai Pemuda, kemudian dipindahkan di Duku Kupang. Mitra ya. Jadi kalau penjenengan ingin berkesenian, bisa di Jalan Duku Kupang 27. UKM, mungkin teman-teman di sini
UKM itu apa sih? Usaha kecil menengah. Biasanya seperti itu. Tetapi di sini ketuanya bilang UKM itu adalah usaha kecil miliar. Ada sendiri, pelatihannya ada, kemudian ada pengembangan sosialnya ada, kemudian ada bisnisnya juga di Markas UKM. Jadi di Markas UKM ini tidak hanya berkumpul, tidak hanya membahas tentang program kerja, tetapi juga ada untuk kemaslahatan untuk semuanya. Harmonisia Surabaya ini merupakan singkatan dari Asosiasi Trainer Mentor Coach Wirausaha Indonesia. Jadi Harmonisia Surabaya ini merupakan organisasi berbadan hukum yang memayungi dan menjadi wadah bagi para mentor, trainer, coach wirausaha Kota Surabaya untuk membantu para pelaku usaha UMKM agar bisa naik kelas dan berbasis go digital. Jadi FKBPI. Jadi FKBPI ini forum komunikasi anak-anak TNI Polri. Jadi saya sama beliau Pak Bambang ini dari FKBPI. Nah dari FKBPI ini kita kalau berkegiatan itu susah, ribet dari birokrasi Pak. Jadi kita harus mengetahui TNI Polri-nya dulu. Akhirnya kita mendirikan yang namanya BFM. Apa sih BFM itu? Bikers FKBPI Motherland. Motherland, Pulau Indonesia maksudnya. Pada dasarnya BFM ini untuk kita anak-anak TNI Polri yang ingin riding. Riding ini sebenarnya bukan hanya sepeda motor aja, kita juga selain riding motor, kita senang, kita juga riding sosial. Jadi kita banyak melakukan kegiatan sosial di seluruh Jawa Timur. Kita tidak hanya melakukan edukasi, sosialisasi, dan motivasi saja kepada anak-anak yang sekolah, tetapi anak-anak yang tidak sekolah pun kami jangkau bersama teman-teman untuk anak-anak yang terlantar ataupun diterlantarkan, tetapi hanya khusus perempuan, yang laki-laki belum ada. Mungkin dari teman-teman semua menyediakan tempat rumahnya untuk menjadi shelter, kami sangat bahagia sekali. Bukan juga dinas kesehatan, dinas sosial juga. Sayangnya shelter kami masih perempuan, khusus anak-anak dan perempuan itu aja. Itu juga menjadi bergabung tim divisi untuk penjualan sepatu-sepatu dari Crackers. Terus yang kedua tadi ada dari Pak Maliki IPSN itu untuk divisi penjualan dari enamel ataupun gedawung, dan satu lagi divisi untuk Kaisa Pak Hakim. Itu anggota kami adalah hadir sebanyak sini teman saya, dan saya mengucapkan matur nuwun sekali kepada Bapak Bambang dan Bapak Haji Nurawi selaku inspirator kita. Tahu-tahu saya diberi amanah untuk menjalankan gerbek kampung. Apa itu gerbek kampung? Sangat luar biasa. Di sini ada tadi yang disebutkan oleh Bapak ABG ya, terkait termasuk finansial. Di sini kita diajari menjualkan barang-barang 50% dari harga normal. Itu adalah pekerja sosial masyarakat yang dinaungi oleh dinas sosial Bapak. Di sini ada TKSK, ada dari Reksos yang diakui oleh negara. Untuk resosnya itu dari Kementerian Bapak dan TKSK. Tugas dari PSN Pak Pure Sosial. Di sini ada 26 jenis PSKS. Contohnya lansia terlantar, PPKS. Contohnya lansia terlantar, balita, bayi, terus warga miskin, warga yang membutuhkan kursi roda, membutuhkan alat bantu dengar, dan rumah tidak layak huni. Ada 26 jenis Pak. Indonesia Academy, kebetulan Local Center sekarang kita udah merambah ke berbagai kota. Jadi nggak hanya Surabaya, ada area Jawa Timur, Nganjuk, Lumajang, dan lain-lain. Dan kita open untuk sertifikasi instruktur dan trainer. Dan workout kami bukan hanya aerobik, tapi juga ada self defense. Self defense-nya itu macam-macam. Ada Krav Maga, ada karate juga, Muay Thai, Kung Fu, dan lain-lain. Dan kebetulan
foundernya saya sendiri. Di akademi kami juga menangani korban bullying, bully di perundungan. Mungkin kalau ada salah satu dari teman-teman yang mungkin menjadi korban atau nanti bisa menghubungi saya. Iya, jangan lupa nanti kalau ada olahraga di kampung-kampung atau instansinya panggil akademi kami. Siap. Dari Komunitas Muda Mudi Surabaya, kami bergerak di lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi program kami selama ini adalah turun ke bawah sampai tingkat RT, mengedukasi masyarakat tentang cara pengolahan limbah rumah tangga oleh jelantah, popok, organik, itu yang kami lakukan. Kami tidak pernah membuat event yang besar seperti di pantai atau laut, karena itu hanya membuang-buang duit saja. Tapi masyarakat kita tidak pernah teredukasi selama ini. Sampaikan tadi sama dari Unipa tadi tentang sampah seperti itu. Jadi kami melakukan turba ke RT-RT untuk pengolahan limbah. Karena masyarakat kita itu sampah itu kalau jadi cuan pasti belum melakukan. Itu yang kami lakukan. Kami juga mengajak masyarakat untuk bertanam sayur di lahan sela menggunakan vertikultur. Nama saya Sylvia Rosa. Karena saya sudah tergabung di Armornesia, Asosiasi Trainer Coach Mentor Indonesia, dan saya sudah bersertifikat, maka biasanya saya disebut dengan Coach Rosa. Karena saya expert di dunia wirausaha. Nah, di sini apa sih namanya Diginesia itu? Diginesia itu yaitu Digital Indonesia, atau biasa disebut dengan Perkumpulan Digipreneur Indonesia, di mana Digipreneur itu awal dari pembentukan seorang menjadi entrepreneur. Kami menyasar di SMK, terus kemudian ke UMKM yang masih mentah, dalam arti di mana beliau belum pernah mengenal jiwanya usaha. Nah, apa sih jiwa usaha itu? Jiwa usaha itu mohon maaf. Jadi bukan berarti hari ini saya jual gado-gado, besok saya jual rujak. Paham ya? Jadi intinya jiwa usaha itu yaitu jiwa usaha yang mulai dari nol, ibarat anak kecil dipupuk sampai dia menjadi seorang mahasiswa dan dia bisa menghasilkan dirinya sendiri untuk orang tuanya juga. Tidak sesuatu organisasi itu yang berusaha untuk memikirkan anggotanya. Pemerintah berusaha untuk memberikan satu kesejahteraan kepada pegawainya, betul ya? Nah, itu yang prioritas utama, katakan seperti itu. Ya, mulai dari ada kamu apa? Madani. Tetapi teman-teman yang berorganisasi selama ini itu lebih dekat dengan urusan hobi, betul ya? Hobi. Yang kedua lebih dekat dengan urusan latar belakang. Aku memang pendidikanku ini, aku biasa bisa berkegiatan ini. Tetapi saya mencoba mengajak teman-teman saat ini, saudara-saudara saya saat ini, bagaimana caranya mengkolaborasikan dari apa yang menjadi suatu kebiasaan yang kita lakukan. Segorong ewu itu ada UMKM atau bisa berkegiatan, ya toh, Grebek Kampung masuk. Ada komunitas beberapa waktu lalu hewan, reptil, betul ya Mas ya? Nah ini bentuk kolaborasi. Yang UMKM ini juga begitu, ya. Pencegahan bencana, kemudian pelatihan pertanian, termasuk di dalamnya pelatihan keterampilan buah di dalamnya. Kemudian unit usaha ekonomi itu nanti tidak antaranya Grebek Kampung ada markas UMKM ya. Kami mohon dalam program diskusi nantinya itu bisa saling sharing.